Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Ding Liren melawan Magnus Carlsen di Chess Tour Final 2020. Partai ini sangat seru teman-teman untuk teman-teman buah hitam agar menganalisa pembukaan Sisilia yang dimainkan oleh Carlsen ini. Dimulai dari kuda F3, C5, E4, D6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4, kuda ke F6 dan kuda ke C3, A6, gajah ke E3, E6. Dilanjutkan dengan F3, B5 dan A3. Di sini gajah langsung ke B7 dari Carlsen. Sicilian varian fianchetto ini cukup jarang dimainkan oleh Carlsen teman-teman. Tapi di permainan ini dia memainkan varian fianchetto ini. Dijawab oleh Ding Liren, G4, H6, menteri ke D2 dan kuda B ke D7. Langsung rokade panjang dari Ding Liren dan dijawab oleh Carlsen, benteng ke C8. Jelas bahwa tekanan daripada benteng di C8 ini mengusik pertahanan dari putih. Raja ke B1, D5. Mengajak pertukaran di sini teman-teman. Dan jika pion ini menolak, tentu kalau didorong akan dipukul oleh kuda. Kalaupun dipukul, maka terjadi pertukaran biasa teman-teman. E kali D5 dan kuda kali D5. Di sini putih disibukkan dengan pertukaran oleh Carlsen. Namun di sini diterima oleh Ding Liren. Kuda kali kuda dan gajah kali kuda. Dilanjutkan dengan benteng ke G1 oleh Ding Liren. Targetnya adalah mendorong pion ke G5 untuk merusak sayap raja dari hitam. Gajah ke C5 dan F4. Setelah F4 ini teman-teman, langkah yang sangat akurat hitungannya dari Carlsen dengan menaikkan kuda ke F6. Perhatikan seolah-olah jika didorong pion ini ke G5 oleh Ding Liren, maka dinaikkan kuda ke E4 oleh Carlsen. Tapi di sini Ding Liren membaca langkah itu, langsung menaikkan gajah ke D3. Menteri ke C7 dilanjutkan dengan menteri ke E1. Kuda ke E4. Dipaksa di sini gajah memukul, tapi langkah dari Ding Liren H4. Jelas bahwa debrakan dari sayap raja ini, badai pion tidak bisa dihindari oleh Carlsen. Tapi dijawab dengan menteri ke B7 dan semuanya terjawab untuk melindungi tekanan dari sayap raja. Dia akan menekan di sayap menteri teman-teman. Jadi bukan melindungi buah yang di sini inisiatif oleh Carlsen, tapi melindungi dengan serangan. C3, ternyata dia khawatir duluan dari Ding Liren teman-teman. Dan langkah kejut di posisi ini teman-teman, dipukul pion di A3 oleh gajah. Ini langkah kejut yang diberikan oleh Carlsen ke Ding Liren. Jika posisi ini dipukul oleh pion gajah ini, maka yang terjadi, Carlsen hanya meminta 2 pion dan sekaligus kualitas dengan memukul C3. Setelah raja lari, tentu dipukul benteng yang di D1. 2 pion ditukar 1 kualitas dari putih teman-teman. Walaupun menteri ini kali kuda, akan disusul dengan benteng ke C3. Jika diteruskan langkah ini teman-teman, analisa terbaik adalah langkah ke-71. Putih kalah 1 pion dan akhirnya pion tersebut promosi. Baik, kembali ke posisi di saat gajah kali A3 ini teman-teman. Langkah Ding Liren F5. Dia tidak mempedulikan gajah tersebut dan lebih baik untuk mengembangkan perwiranya sendiri. Dilanjutkan dengan B4, sama-sama tidak mempedulikan. Jelas bahwa target dari kedua pemain ini adalah mengembangkan inisiatifnya sendiri. Dia tidak mempedulikan dengan langkah serangan yang
sekiranya tidak berarti teman-teman. C4 lagi-lagi di sini menolak untuk pertukaran. Perhatikan teman-teman, di langkah ini bahwa gajah yang di A3, gajah yang di D5 ini terancam dari Carlsen. Lagi-lagi langkah ini mengejutkan dari Carlsen teman-teman. Dua perwira diancam oleh pion, dia tidak bergeser, malah dia memberikan kuda cek ke C3. Luar biasa ini. Ini betul-betul langkah dari Grandmaster Superpower. Hanya Carlsen dan Ding Liren yang bisa memainkan ini teman-teman. Baik, jika di posisi ini teman-teman, kuda dipukul, maka yang terjadi langkah terbaik dari analisa engine teman-teman, B kali C3 dilanjutkan dengan kuda ke B5, gajah kali C4, dan raja ke C2. Ini sama-sama analisa terbaik. Menteri kali B5 dilanjutkan dengan gajah kali C4, benteng kali C4, dan benteng ke D4. Benteng ke C6, F kali E6, dan di sini hitam rokade. E kali F7 cek dilanjutkan dengan benteng kali F7, gajah ke F4, dan gajah ke C5. Menteri ke E8 cek, benteng ke F8. Ini sama-sama langkah terbaik karena takut kehilangan benteng yang di D5. Dia menggeser benteng ke B1 dengan sama-sama mengancam menteri. Dan setelah dipukul menteri ini dan benteng putih juga memukul menteri, maka di sini A kali B5 jelas bahwa di sini mutlak hitam yang menang. Kembali ke posisi di saat kuda cek di C3 ini teman-teman. Langkah partai adalah raja bergeser ke A1. Dia tidak memukul 3 perwira yang diancam oleh pionnya. Karena tahu efeknya langkah yang akan dikejutkan oleh Carlsen harus mengalami kekalahan dari Ding Liren. Maka dengan itu dia menolak untuk tawaran 3 perwira yang mengakibatkan dia harus kalah. Jawaban dari Carlsen setelah posisi ini teman-teman, gajah kali C4. Lagi-lagi memaksa pertukaran di sini. Jelas bahwa pertahanan terbaik yang dimaksud oleh seorang penyerang ini adalah menyerang, bukan bertahan, tapi menyerang. Dengan menyerang teman-teman, lawan kita sibuk juga melayani serangan kita, malah dia yang terbalik bertahan. F kali E6 langkah dari Ding Liren, dan di sini hitam rokade. Gajah kali C4 dan benteng kali C4. Di posisi ini teman-teman masih dibiarkan oleh Ding Liren 2 perwira yang memang diberikan, yaitu gajah dan kuda di lajur 3 ini teman-teman. Dia malah menjawab benteng ke D2. Dan mungkin karena saking jengkelnya Carlsen di langkah ini teman-teman, Carlsen malah memukulkan pionnya ke B2 cek. Karena tidak dipukul-pukul, mungkin gajah ini secara fungsi kurang, maka dipukulkan. Akhirnya diterima karena tidak ada langkah lain. Tapi di sini dipukul oleh raja, bukan oleh benteng. Setelah dipukul oleh raja, di sini langsung pion didorong ke B3. Jelas bahwa di sini inisiatif penuh dipegang oleh Carlsen teman-teman. Dilanjutkan dengan E kali F7 cek, menteri kali F7. Di langkah ini teman-teman, sebaiknya dari Ding Liren adalah menggeser menteri ke C1. Jikapun terjadi cek di sini, maka wajib dipukul benteng kalau dia menginginkan posisinya tetap bertahan, walaupun dengan 2 benteng dan 2 perwira. Tapi di partai teman-teman, ternyata langkah dari Ding Liren yang membuat dia menyerah adalah kuda kali B3. 1 langkah dari ini teman-teman, Ding Liren menyerah. Perhatikan, jika teman-teman mendapatkan langkah ini, berarti teman-teman cukup bagus menganalisa catur. Kemana langkah Carlsen yang membuat Ding Liren menyerah? Adalah benteng ke B4. Di partai ini menyerah teman-teman. Perhatikan, jadi
tidak ada langkah yang baik untuk melindungi kuda. Karena langkah menteri untuk melindungi kuda sudah digarpu oleh kuda, teman-teman. Dan jika di sini langkah terbaiknya adalah raja memukul karena satu-satunya pilihan, maka di sini harus checkmate, teman-teman. Baik. Langkah lain kemungkinan yang bisa dilakukan oleh putih di posisi ini, teman-teman. Misalnya mengadu menteri. Atau langkah terbaik yang lain, maka di sini lebih konyol lagi, tetap dipukul cek, dan ini jelas mat. Tidak dipedulikan menteri itu diadu atau diberikan ke benteng, tapi dia tetap checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi benteng ini ke B4? Itulah alasannya, teman-teman. Luar biasa kombinasi dari dua pemain ini, sama-sama akurat tingkat tinggi, teman-teman. Baik, semoga bermanfaat analisa dari permainan Ding Liren melawan Carlsen ini. Dan jangan lupa, teman-teman, kalau bermain catur, menganalisa catur, minum air putih sebanyak mungkin, secukup mungkin, agar tidak mudah pusing. Tidak jenuh saya mengingatkan, karena efek dari kekurangan air putih membuat sakit kepala, migrain, dan seterusnya. Akhirnya kualitas permainan dari teman-teman jadi memburuk, bukan membaik. Sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.